Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini tidak jemu-jemunya kita mau ibadah doa lagi. Doa merupakan nafas orang percaya. Sebab itu mari kita lakukan bersama-sama. Semakin dekat kepada Tuhan di tengah situasi pandemi seperti ini. Hanya Dia yang memberi kekuatan. Hanya Dia yang menjamin setiap doa kita. Engkau takut, kita khawatir, kita mengalami masalah, mari kita berdatang kepada Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita buka dalam doa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami percaya Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Kami mau datang bersama-sama malam hari ini, membuka hati, membawa jiwa kami, hati kami, hidup kami, untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk menaikkan doa-doa kami. Sucikan, kuduskan kami semua, juga jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini, Roh Kudus pimpin dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian, katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan dengan sungguh, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Dia begitu ingin dekat dengan kita. Sebab itu mari mendekat kepadanya, mencari wajah Tuhan, duduk dan datang kepada Dia. Kalau hati kita berat, hati kita merasa tidak sanggup menghadapi persoalan hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tentu kita akan bertanya, apa yang harus kita perbuat? Naikkan pujian ini bersama-sama, kita mau sujud di altarnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki beban. Malam hari ini kita datang membawa setiap beban doa kita kepada Tuhan. Mari datang dengan sungguh. Buka hatimu, bukalah hatimu untuk Dia. Izinkan Allah bekerja malam hari ini. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang membuat iman kita semakin kuat, yang membuat kita semakin lagi bisa hidup dekat dengan Allah. Karena Dia yang berfirman, mari datang kepadaku. Haleluya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hormat bagimu. Haleluya, haleluya. Segala pujian. Haleluya, 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 haleluya. Gloria, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Engkau malam ini Bapa. Kami perlu firman-Mu berbicara lagi kepada kami secara pribadi. Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami. Tuhan, sekalipun kami jatuh tidak sampai tergeletak, karena Engkau yang menopang kami, Engkau yang memimpin kami Tuhan. Engkau gembala yang baik, kami tidak akan kekurangan Tuhan. Keadaanmu dan tokanmu itulah yang menjadi kekuatan kami. Malam hari ini kami mau belajar lagi firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Menghadapi masa-masa sukar, kami bersama dengan Tuhan. Kami tidak menjadi takut dan kami tidak menjadi lemah. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan belajar tentang doa Hizkia yang terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca 3 ayat terlebih dahulu, saudara-saudara, untuk kita. Kalimatnya bertuliskan demikian, firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudaraku, tidak ada kesedihan yang sangat luar biasa selain daripada peristiwa ini. Apabila seseorang sedang sakit, biasanya dokter menghibur, menguatkan dan memberikan dukungan. Bahkan penyakit parah sekalipun dokter tidak akan mengatakannya, tapi dokter akan memberikan penghiburan-penghiburan sehingga si pasien ini terhibur dan bisa disembuhkan. Saudaraku, bukankah hati yang gembira adalah obat? Tapi lain dengan Hizkia. Justru pada waktu dia sakit berhari-hari dan hampir mati karena penyakitnya, saudara-saudara, Yesaya datang. Nabi ini tidak datang dengan penghiburan. Nabi ini tidak datang dengan kekuatan-kekuatan untuk membangkitkan imannya. Tapi Nabi ini datang dengan sebuah pesan yang sangat menyakitkan. Dia berkata, firman Tuhan berkata kepadamu Hizkia, ini versinya saya, saudaraku, engkau tidak akan sembuh. Karena itu sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu, karena setelah ini engkau akan mati. Saudara-saudara, hati siapa yang tidak akan hancur mendengar kalimat seperti ini, saudaraku? Hizkia pun sama, saudara-saudara. Karena dia tidak mau melihat wajahnya Yesaya, karena dia tidak mau menyaksikan lagi Yesaya yang ngomong seperti itu, saudara-saudara. Itu sebabnya dia memalingkan mukanya ke dinding. Dia memalingkan mukanya. Dia berkata seolah-olah dengan sikap itu dia mau berkata, saudara-saudara, Tuhan, kenapa begini? Dalam keluh kesahnya dia berkata, sia-siakah aku mengiring engkau? Sekali lagi ini versinya saya, saudara. Bukankah aku sudah hidup dengan setia? Bukankah aku sudah menghidup benar? Bukankah aku sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu? Tapi kenapa seperti ini? Saudara-saudara, Hizkia menangis dengan sangat. Dia berteriak. Dia seolah-olah komplain. Kok gini Tuhan? Kok gini? Tapi hari-hari ini, saudaraku, berapa banyak orang juga komplain sama Tuhan. Tetapi komplainnya adalah, Tuhan, bukankah firman-Mu berjanji? Tuhan, bukankah firman-Mu berkata? Tuhan, bukankah firman-Mu mengajarkan? Betul, firman mengajarkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Tapi beda dengan Hizkia, saudara. Dia adalah raja yang memulai pemerintahannya. Baru di bulan pertama dia memerintah, saudara-saudara, dia sudah membereskan, membangun kembali kebangunan rohani yang besar di Israel. Semua hal-hal buruk yang terjadi di bait Allah dia pulihkan. Bahkan saudara-saudara, penyembahan-penyembahan berhala itu pun dia hancurkan. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan, saudaraku. Tapi sayang, saudaraku, satu kali waktu dia sakit, peristiwa ini terjadi, saudara-saudara. Tapi kita belum selesai, saudara-saudara. Ada catatan-catatan lain yang saya mau kita memperhatikannya. Ayatnya yang keempat. Tetapi belum lagi Yesaya keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku.
Saudaraku, belum lagi Yesaya meninggalkan pelataran istana. Belum lagi Yesaya jauh dari pandangan mata, saudara-saudara. Tuhan sudah kembali memberitahu Yesaya, kembali dan sampaikan berita bahwa Tuhan mendengar doanya, Tuhan mendengar segala keluhannya, Tuhan tahu air mata kesusahannya. Dan sekarang, karena Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa, maka Tuhan memperpanjang usia. Tuhan akan melakukan banyak hal lain yang luar biasa, saudara-saudara. Bukan hanya Hizkia, tetapi juga negerinya, kotanya, tempat-tempat yang dia ada dan dia memerintah, semuanya, masyarakatnya dilindungi oleh Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara-saudara? Hal yang pertama, saudaraku, kerap orang berpikir bahwa penyakit itu adalah sebuah penghukuman. Sama, saudara-saudara, seperti kita sedang mengalami pandemi hari-hari ini. Orang berpikir itu adalah sebuah penghukuman, tapi saya berpikir tidak seperti itu, saudara-saudara. Ini adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan mengingatkan umatnya. Ini adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan memberitahukan kembali betapa pentingnya orang bersandar hidup kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama yang saya mau saudara mengerti adalah, apapun yang terjadi pada kita hari-hari ini, saudaraku, selalu Tuhan punya cara, selalu Tuhan punya maksud, selalu ada hal-hal baik yang Tuhan kerjakan di balik itu. Hal yang kedua, saudara-saudara, justru melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, justru melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, Tuhan kerap juga memberikan testing yang tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Testing yang sangat frontal. Apa itu, saudara-saudara? Waktu Yesaya memberitahu Hizkia dan berkata, engkau tidak akan sembuh, segeralah titipkan pesan kepada anggota keluargamu, karena setelah ini engkau akan mati. Saudaraku, kadang Tuhan berfirman dengan sangat keras. Bahkan kadang firman itu sungguh-sungguh keras dan membuat orang berkata, masa firman Tuhan seperti ini, masa khotbah model begini, masa seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sama seperti Hizkia, saudara. Tapi tahukah, saudara, Tuhan hanya ingin melihat bila hal-hal seperti itu datang, apa yang dilakukan oleh umatnya, apa yang dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Hizkia tidak komplain, Hizkia tidak teriak ke sana ke sini, tapi dia memalingkan wajahnya, melihat ke dinding, dan dia berkata, Tuhan, bukankah aku sudah hidup benar di hadapan-Mu? Tolong kasihanilah aku. Saudaraku, hari ini ketika Tuhan memperingatkan kita, ketika Tuhan memberitahukan pesannya kepada kita, apa yang akan kita buat, saudara? Apakah kita akan komplain? Apakah kita akan memberontak? Atau kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih, beri saya kesempatan, beri saya kasih karunia-Mu, supaya sisa-sisa hidup yang ada di hadapan saya adalah sisa-sisa hidup di mana saya berjalan dalam kasih karunia Tuhan, di mana saya berjalan dalam pertolongan Tuhan, di mana saya berjalan dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, Hizkia berteriak dengan sangat keras, saudara-saudara, menangis dengan air mata bercucuran. Rupanya Tuhan tahu apa yang terjadi, saudaraku. Sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh Hizkia. Tanpa menunggu waktu lama dan tidak jauh kejadiannya, saudaraku. Saya baca ulang ya, saudara-saudara,
ayatnya yang keempat mulai. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dengar baik-baik saudaraku. Tuhan berfirman, telah ku dengar doamu, telah kulihat air matamu. Maka aku sekarang akan menjawab doa. 3 hari setelah ini engkau akan sembuh dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dengar itu baik-baik saudaraku. Engkau akan sembuh dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Berapa banyak saudara-saudara ketika Tuhan menjawab doa, ketika Tuhan mengabulkan apa yang kita minta, kita datang kemana saudara-saudara? Saudara yang bisa menjawab. Tapi Hizkia diberitahu, kalau Tuhan menjawab doamu 3 hari lagi dan menyembuhkan engkau, maka engkau akan datang ke rumah Tuhan. Apakah itu cukup saudara-saudara? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Tuhan sediakan berkat lain untuk Hizkia, saudara-saudara. Saya baca lagi ayatnya saudaraku. Kali ini ayatnya yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dengar baik-baik saudaraku. Kalau tadi di awal Tuhan akan menghabiskan masa hidupnya Hizkia, maka sekarang Tuhan akan tambahkan 15 tahun lagi. Itu artinya ada sebuah kesempatan yang lebih panjang, ada waktu yang lebih panjang untuk Hizkia hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, hari ini Tuhan masih memberi kita kesehatan. Di antara banyak orang yang terkena banyak hal, dan saya tidak mau kena itu, saudara-saudara, saya juga berharap tidak ada jemaat yang seperti itu. Tapi saya mau ingatkan saudara, kalau kita masih sehat hari ini, kalau kita masih ada hari ini, dengar baik-baik saudaraku, Tuhan mau kita menggunakan waktunya. Tuhan mau kita gunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk hidup berkenan kepadanya. Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa, saudara. Seolah-olah Tuhan mau berkata seperti ini, Hizkia, engkau masih punya masa hidup yang panjang, dan sementara masa hidupmu akan berjalan ditambahkan itu, teruslah hidup dalam kasih karunia Tuhan, teruslah hidup menyenangkan Tuhan, teruslah menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tambahkan saudaraku? Ayat selanjutnya berkata, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dengar baik-baik saudaraku, musuh-musuh yang mau coba mengganggu kerajaannya itu akan disingkirkan oleh Tuhan, karena Tuhan yang menjaga. Lanjut, aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Dengar saudaraku, kota itu dipagari oleh Tuhan, kota itu dilindungi oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Hari ini kalau Tuhan ingatkan kita, mari, apa yang saudara mau sampaikan kepada Tuhan? Apa yang saudara rindu untuk Tuhan lakukan dalam hidup? Tapi pertanyaannya bukan itu, saudara. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan hari-hari ini? 3 hal yang kita belajar secara cepat, saudara. Yang pertama, bila kita sedang mengalami hari-hari buruk, bahkan sakit berhari-hari dan hampir mati sekalipun, ingat saudaraku, waktunya belum berakhir. Justru pada saat-saat seperti itu, Tuhan ingin melihat kita. Tuhan ingin melihat anaknya hidup benar di hadapannya atau tidak. Yang kedua, saudara-saudara, Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia mendengar berita buruk, ketika dia mendengar bahwa umurnya tidak akan diperpanjang lagi, dia menangis dan dia berdoa kepada Tuhan. Maka yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa.
Dia tidak sekedar menjawab doa, tetapi dia menambahkan usia yang jauh lebih panjang. Dia memagari kota itu, dia memagari Hizkia, bahkan seluruh masyarakat yang ada di negerinya terpelihara oleh karena seorang Hizkia. Saya berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang mendengar setiap doa. Itulah sebabnya Tuhan, dalam situasi pandemi yang seperti ini, kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami menaikkan permohonan kami, bahkan dengan linangan air mata sekalipun Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang mendengar setiap doa, dan Engkau Allah yang menjawab setiap doa. Tolonglah hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Tolonglah anak-anakmu. Tolonglah jemaat GPDI Sunter. Tolonglah mereka yang beribadah dan ikut doa malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, kasih sayang-Mu turun dan limpah atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami terima pertolongan-Mu melalui jawaban doa-doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa setiap beban doa kita, beban doa pribadi, beban doa bagi bangsa dan negara, beban doa bagi setiap jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama saling mendoakan supaya kita semakin dikuatkan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita berseru kepada Dia, Dia yang akan mendengar dan menjawab doa kita, karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari dengan yakin kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa kita tanpa terkecuali. Siapapun kita malam hari ini, naikkanlah doa pribadimu kepada Dia. Dia Allah yang mendengar, bahkan Dia Allah yang menjawab setiap seruan doa kita. Mari datang dengan iman. Aku percaya sementara musik mengalunkan pujian ini, masing-masing kita datang membawa doa pribadi kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami datang membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Doa pergumulan pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar, bahkan menjawab setiap doa kami. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau turun tangan ketika kami mengangkat tangan Tuhan. Ketika kami berseru, Engkau Allah yang mendengar setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam
mendengar dan dijawab Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, glory, haleluya. Ya Basik, ya Bandara Basik. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Begitu banyak beban tanggung jawab, begitu banyak pergumulan kami. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Kami mau bawa setiap beban kami di bawah kaki-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya Tuhan-Mu dahsyat, luar biasa. Terima kasih dalam nama Yesus. Tuhan menolong kami dalam nama Yesus. Kami sudah menyerahkan ibadah, kami sudah menyerahkan doa-doa pribadi kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Allah Bapa di surga, Allah yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau sampai saat ini kami masih ada. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat sidang jemaat GPDI Sunter. Tuhan berkati mereka, keluarga lepas keluarga Tuhan. Tolong mereka Tuhan, agar mereka tidak menjauh dari-Mu, agar dalam keadaan seperti ini mereka semakin dekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya pertolongan dari Tuhanlah, hanya perlindungan dari Tuhanlah semuanya ini. Tuhan tolong mereka Tuhan. Bila mereka dalam keadaan susah Tuhan hibur, dalam keadaan kekurangan Tuhan cukupi, dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, dalam keadaan putus asa Tuhan beri pengharapan. Di dalam menghadapi masalah persoalan, Tuhan, aku percaya Engkaulah jawaban di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau masih ada yang belum bisa bekerja, Tuhan tolong buka jalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau selalu ada bagiku. Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu ada di pihak kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyediakan, bahkan mencukupi segala keperluan setiap anak-anak-Mu yang selalu berharap bersandar kepadamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Bapa. Ampuni kesalahan kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami terus, agar kami terus layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan diri di hadapanmu ya Bapa, sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar setiap doa yang kami naikkan sungguh berkenan di hadapanmu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, menyatukan iman percaya kami di hadapanmu, membawa doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan, untuk bangsa kami, untuk Indonesia ya Tuhan. Mari Tuhan kau tolong Tuhan, bangsa kami ya Bapa yang sedang mengalami begitu banyak problema Tuhan, begitu banyak masalah yang sedang dihadapi atas bangsa ini ya Bapa. Mari Tuhan kau tolong, turunlah belas kasih-Mu atas bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Tuhan, para pejabat negara ya Tuhan, yang Tuhan sudah tempatkan di bangsa ini Tuhan, ya Tuhan sudah memberikan tanggung jawab Tuhan bagi setiap mereka ya Bapa. Mari Tuhan kau tolong beri hikmat dan akal budi yang daripada Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang ada ya Tuhan. Engkau menolong, berikan penyertaan-Mu Tuhan, tutup gugus dengan kuasa-Mu, dijauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit ya Bapa, terutama Tuhan virus COVID ya Tuhan yang sedang melanda Tuhan, bukan saja atas bangsa kami, tapi Tuhan atas setiap bangsa-bangsa di seluruh dunia ya Bapa. Kami mohon Tuhan campur tangan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon uluran tangan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau tolong ya Bapa, Engkau yang berkemurahan Tuhan atas bangsa kami. Mari Tuhan Engkau yang memiliki waktu yang indah ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kapan berlalu ya Tuhan COVID ini, namun kami percaya ada waktu yang Tuhan sudah siapkan, ada waktu yang indah yang Tuhan persiapkan bagi setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan Engkau tolong ya Bapa, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami ya Bapa. Turunlah belas kasih-Mu atas bangsa kami ya Tuhan, turunlah pertolongan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong ya Bapa yang baik. Kami berdoa untuk para medis ya Tuhan yang sedang berjuang untuk merawat ya Tuhan pasien-pasien yang terpapar COVID Tuhan. Berikan mereka perlindungan yang daripada Tuhan, berikan penyertaan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Jaga dan lindungi mereka Tuhan, agar mereka juga Tuhan tidak terpapar akan virus ini. Mari Tuhan Engkau tolong setiap pasien-pasien yang sedang dirawat, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus, agar tidak lagi korban-korban yang berjatuhan ya Bapa. Mari Tuhan Engkau tolong ya Bapa yang baik. Kami hanya dapat berdoa Tuhan dan berseru-seru kepadamu ya Tuhan, atas setiap masalah yang terjadi atas bangsa kami. Pulihkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Turunlah damai sejahtera atas bangsa ini Tuhan. Pemulihan terjadi ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa ini Tuhan ada di dalam hati-Mu, dan begitu banyak anak-anak-Mu yang berdoa, hamba-hamba-Mu yang selalu berseru ya Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini. Kiranya Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar Tuhan setiap doa yang kami naikkan Tuhan layak di hadapan-Mu, dan Engkau bukan saja mendengar doa kami Tuhan, tapi Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Kau menolong ya Tuhan bangsa ini, Kau menolong Tuhan setiap bangsa-bangsa Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, yang sedang mengalami permasalahan yang sama. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau juga menolong Tuhan aparat-aparat keamanan ya Bapa yang bertugas Tuhan. Berikan juga mereka hikmat dan akal budi, berikan mereka juga keberanian Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan agar kami boleh mentaati setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih pemeliharaan-Mu ada atas setiap kami ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu ada atas setiap keluarga-keluarga dari jemaat-Mu ya Bapa, dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan kami percaya perlindungan Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami meletakkan bangsa ini ya Tuhan hanya di dalam satu nama itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa-doa kami kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Kami sudah menyerahkan setiap doa kami. Kami sudah membawa setiap beban kami kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau mendengar doa kami. Bahkan Engkau menjawab setiap doa kami. Pegang terus tangan kami Bapa. Berikan kami terus kekuatan baru setiap hari, agar kami terus berjalan dan hidup
dekat dengan Engkau. Kami terus dipimpin langkah-langkah kami. Bersama dengan Engkau kami berani melewati hari-hari kami. Bersama dengan Yesus kami dimampukan untuk menghadapi hari-hari kami yang ada ke depan. Sekalipun di situasi yang menakutkan, di situasi yang tidak nyaman saat ini, tapi kami percaya kami ada aman dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai kami Bapa. Engkau memperluas daerah kami Tuhan, dan memberikan kami kekuatan Bapa. Engkau menjauhkan dari segala sakit penyakit. Engkau melindungi kami dan Engkau menopang kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah doa kita hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah doa kami hari ini. Kami percaya Engkau bukan hanya Allah yang mendengar doa-doa kami, tetapi Engkau juga Allah yang menjawab setiap doa. Itulah sebabnya Tuhan, seberapa banyak doa yang sudah dinaikkan oleh anak-anak-Mu dari rumah mereka masing-masing maupun yang beribadah secara online. Tuhan, turunkanlah kasih karunia-Mu ke atas mereka untuk menolong dan menjawab doa-doa mereka Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami tahu kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami mau berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, pemain musik, pemimpin pujian, pelaksana multimedia. Turunkanlah kiranya kasih karunia-Mu ke atas mereka ya Tuhan. Mereka yang sudah menaikkan doa-doa syafaat, kasih sayang Tuhan juga turun ke atas mereka. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Dan biarlah sepanjang minggu ini perlindungan, penyertaan, dan pembelaan Tuhan ada atas kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami malam ini. Amin. Tuhan memberkati.